Wa wa hada ya amalu nglakoni sapa hada bi ilmihi lan ilmine hada. Wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan sing bodho kulta moko ngucap sira ngene. Hada utaiki wa aso durakani sapa hada wa ing Allah bijalen mergo bodho. Wa ana halu ta ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah bi ilmin kan ngerti. Ketika orang bodoh maksiat kowe muni hada aso wa bijalen iki maksiat mergo bodho. Wa ana aso itu bi ilmin. Wa ana ta ingsun aso itu durakani ingsun wa Allah bi ilmin kan ilmu. Tawala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima kelan perkara utamu kang den pungkasna apa mali kedue ingsun. Au bima taklan perkara utamu kang den pungkasna apa malahu kedhe ahad. Toh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa in kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiran ku kafir. Ulta moko ngucap sira la adri ora ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayustima yen to Islam sapa ahad sapa kafir, asa menawa-menawa ayustima yen to Islam sapa kafir. Fayuh tamu kod den pungkasi sapa lahu kedhe kafir di khairil amali lan api-api amal. Fayuh tamu mongko den pungkasi sapa lahu kedhe kafir bi khairil amali kan api-api amal. Wa asalan menawa-menawa anak fura ento kafir sapa ingsun. Fayuh tamu mongko den pungkasi sapa li kedhe ingsun bisuil amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut wasabul qadir jalan. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama ya. Nopo cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mesti buatan kula buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi, sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah. Contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasik mencuri harta orang, ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan ya pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya takabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu mutaadiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal. Wah. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain, kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh.
Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Ambil gendeng jenenge ora tawadhu tapi kok. Jelas ayatnya ini innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Gitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah, kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ini. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahat Ali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan, karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipit tok, kok nangkue ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halla satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya serang aku kakian nanti saya bukan. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo. Aku. Saya kira usah dipenging wis serang aku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halla satar tahu bidailik, mana nih boyau kamu itu istitar, tapi kemudian anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi ini penting sekali, karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas tidak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju piye-piye pantas wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantas wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutroku kullu, la yutroku kullu. Kalau ndak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guling-gilingan. Nah, orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah.
Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing wis ngomong lonte akeh segene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik gitu. Mas oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki maki. Ini penting kalau aturaken kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongane apik kabeh. Ono wong lonte jare boten derek-derek. Ono copet jare niku boten copet nih. Niku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris jare niku tiang laris. Dari ora dis kaya dhisik ana ide lonte dibasakno wanita harapan. Kan yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir loh pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ gak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina, entah kadarnya gimana itu terserah pangeran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu sok bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan piye? Fihi qaulani. Berarti sarap. Karwan demenan kok fihi. Kalau ini demenan dan rokok ngawur, demenan jadi hukumi fihi. Kalau lah, kode ini aku mau latihan ibu-ibu alim, orang alim tapi ibu-ibu alim. Faham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon
kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Nggih, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kena apa rabi ke susu? Lah kena kan. Jadi akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apik. Sebab tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue wong kiai kecelok serbana, nak jumatan minyakan terus. Tanjur apa antes melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung loh. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak ibu-ibu, napa? Ibu-ibu kayak pulau. Pokoknya sementing pokoknya kayak pulau nanti kudu anut. Saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasekan itu yang mutaadiyah tadi hanya saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional, haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak mau zina lah, afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 memang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok, ora cukup. Aku terus ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sini Mustafa Adil, lo kok nganti roh, lo pengen lo soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, nah oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekep mati.
Ndak ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata ndak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG jadi semen gara-gara demenan wedok konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto pemenang, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi itu kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo bojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khudda radhari. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi batal. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ras pokoke al bayyinah wa ila khudda radhari. Tetep bayyinah nak robek. Nah saya itu berkali-kali basul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sira soleh itu ya akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid, zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah, cara saat ini sumpah sambar bledek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama nggak boleh apa nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda gitu. Utara cara saya dipelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkelin, saking debat tuh. Nak sing mbong belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah ya apa? Mungkin nak sing biasane Merapi, sumpah kecopot ulo, kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya, jadi saya mohon sekali, jadi
untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat tangan. Iya Allah meninggikan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih, itu ya untuk ono inane. Mulane dalau Indonesia udarane copet yo. Coba ora kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet iku bodoh, sing nyopet. Wah yo repot nang suwe-suwe nek gak ono bahasa hukum nanti begitu. Volonte warani itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah yo repot. Mulane kula seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafadzkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa? Penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah kangelan repot. Suara kula wis bener Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk neng Amerika ada rani lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kulo sering delok yang konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh ya sing dimarahi ya selingkuhan orang kok selingkuhan marahi istri resminya masih neng barat masih neng negara komunis itu PKI lah neng Cina sing nyolong mbek sing dicolong sing melayu sing nyolong lho kok ijek islami kok roh nak sing nyolong ora kok sama rata sama rasa terus paham ya mulane bener zaman Kisah almarhum. Nah, kode kulon, wong dari gue PKI kurang, aslinya neng hati ini yo duwe tahu. PKI mau gaya-gayanan, maksudnya gaya-gayanan itu fitrah manusia itu hanya menolak faham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, enggak, bukan PKI yang organisasi. Enggak. Fitrah manusia itu hanya menolak faham. Buktinya itu tadi orang yang selingkuh ya delik. Wes PKI lah, nak selingkuh delik tuh, nak nyolong delik tuh. Kamu rawat di pangeran, rawat di hukum kok, delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ku nak konangan melayu. Ora kok sampe gak wis ana pangeran, donya kabeh padha sama rata sama rasa. Wis dibagi ya ora ono. Tetep melayu. PKI je melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitratallahi allati fatarana sa'aliyah. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum Allah, anti agama. Ternyata napas nyolong yo. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Jadi ban nyolong terang-terangan. Disentak sing doma. Dia dunia mu bojoku. Dunia mu iki sama rata sama rasa. Sembrono iki juga agak dunia. Enggak juga kan. PKI Melayu sama rata sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi. Makanya cara Allah itu nggak bisa nerima orang udah Islam itu tidak bisa karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia. Wan kula dungan ini Muharram mergi ngaji jengben pun boten Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Wala khalilika Ibrahim manasika Musa sofika Isa manasatu biratan fika sikinan walani wa ika Allahumma ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana fa'al ma'firatana ta'lamu ma fi nufsina faghfir lana wa ta'lamu hajatina fa'atina sulana Allahumma yassir lana wa umurana yassir lana wa barik lana fi harakatina wa sadaqana